maraknya wabah COVID-19 saat ini di Indonesia, belakangan nama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi perbincangan hangat di media. Hal ini terjadi setelah ia secara belak-belakan berbicara tentang konspirasi dan virus corona dalam wawancara eksklusif bersama Deddy Corbuzier di channel YouTube milik Deddy Corbuzier. Siti juga bercerita panjang bagaimana ia dahulu mengendalikan wabah flu burung di Indonesia tanpa menggunakan vaksin. Dalam kesempatan itu juga, Siti Fadilah yang merupakan terpidana kasus korupsi sedang terbaring sakit di rumah sakit, sehingga saat itu sedang dipindahkan dari penjara. Dalam wawancaranya itu, ia mengaku tidak bersalah dalam kasus yang menjeratnya saat ini. Namun dia menyebut bahwa Indonesia mampu membuat vaksin sendiri. Saat ini mungkin banyak yang sudah tahu dengan Siti Fadilah Supari, namun banyak juga yang belum tahu siapa sebenarnya wanita itu. Untuk itu, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai fakta menarik beliau, mari kita lihat terlebih dahulu profil Ibu Siti Fadilah Supari. Nama lengkapnya yaitu Dr. Siti Fadilah Supari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Wanita kelahiran asal Surakarta, Jawa Tengah ini lahir pada 6 November 1949. Saat ini usianya menginjak 70 tahun. Dan Siti Fadilah berprofesi sebagai dokter sekaligus akademisi, dan ia merupakan istri dari Insinyur Muhammad Supari. Siti Fadilah muda menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Surakarta, sementara gelar sarjana berhasil ia raih di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada FKUGM pada tahun 1972. 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 1987, Siti Fadilah menyelesaikan pendidikan masternya pada spesialis pembuluh jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sedangkan gelar doktor berhasil ia raih di kampus yang sama pada tahun 1996 dengan fokus studi spesialis jantung dan pembuluh darah. Siti Fadilah mengawali karir sebagai staf pengajar kardiologi FK di Universitas Indonesia. Setelah itu, ia mulai dikenal sebagai tim ahli spesialis jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemunculan nama Siti Fadilah ini pun menjadi perhatian pusat, ketika ibu beranak 3 ini pada 20 Oktober 2004 diminta menjadi Menteri Kesehatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa bakti 2004 hingga 2009. Selanjutnya kita akan membahas fakta-fakta menarik mengenai Ibu Siti Fadilah Supari ini. Berikut adalah faktanya. Siti Fadilah Supari merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Siti Fadilah dianggap sukses dalam menangani urusan kesehatan serta menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menekan penyebaran wabah flu burung dan flu babi. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Kesehatan berhasil mengantisipasi meluasnya wabah flu burung dan menurunkan harga eceran obat tertinggi pada saat itu. Bagaimana program kesehatan publik jaminan kesehatan masyarakat atau JAMKesmas bisa melayani publik tanpa dipungut iuran apapun, sehingga dana kas negara diakuinya terkumpul dan tercatat rapih senilai 51 triliun rupiah. Perempuan yang dikenal sebagai ahli jantung ini pun kemudian dipercaya sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari 25 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014. Berani melawan WHO dan menimbulkan efek di mata internasional. Siti bercerita Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa penularan virus flu burung bisa terjadi melalui manusia, namun ia meragukan pernyataan tersebut. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menegaskan bahwa penularan virus flu burung tidak menular antar manusia. WHO yang saat itu dikatakan Siti juga tidak bersikap adil terhadap negara berkembang ketika terjadi suatu wabah atau pandemik. Siti berontak dengan melakukan reformasi WHO. Siti Fadilah dibantu lembaga Eijkman menyatakan virus flu burung belum bermutasi dan mampu bertransmisi dari manusia ke manusia. Dari sinilah hingga nanti ia berani menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tak bisa dipolitisasi lewat sebuah permainan labelisasi pandemi. Siti Fadilah mencium adanya permainan dengan skema virus terjadi di negara-negara epidemi. WHO meminta sampel virus berdalih dilakukan riset terlebih dahulu di lab mereka
Kemudian dalam kurun waktu 5-6 hari setelahnya hasil penelitian bisa diketahui. Setelahnya karena tak ada kejelasan dan lemahnya pengawasan negara-negara pendonor, maka virus tersebut tak jelas diabaikan keberadaannya. Disinilah proses bisnis kesehatan akan terlihat nantinya, di mana vaksin dibuat oleh negara-negara maju dan negara yang menderita epidemi justru diharuskan membeli produk hasil korporasi mereka. Akibat perlawanan seorang Siti Fadilah Supari, WHO akhirnya merevisi aturan virus sharing di dunia, sehingga lebih transparan dan menghargai hak kedaulatan Indonesia juga negara lain untuk terlibat. Karena itu pula membawa nama Indonesia masuk ke dalam eksekutif komite WHO, sebuah lembaga yang mengatur mekanisme prosedur permasalahan virus dan penanggulangannya. Sampai ia merasa perlu sebuah karya ilmiah untuk mengabarkan apa yang terjadi sebenarnya pada dunia kesehatan global, maka dirilislah sebuah buku tulisannya sendiri yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Pada tanggal 6 Januari 2008, buku ini menurut Siti Fadilah adalah sebuah ilmiah. Sengaja ia mengundang 4 panelis dari kalangan ilmuwan untuk membedah semua argumen di dalamnya, di mana keempat ilmuwan ini berasal dari Universitas Airlangga Surabaya. Terjerat kasus korupsi alat kesehatan. Siti Fadilah kembali muncul meramaikan pemberitaan terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang dilakukan pada April 2012. Kasus yang dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa 2005 senilai 15 miliar rupiah diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 6 miliar rupiah. Pada Maret 2014, Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasus korupsi tersebut ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). KPK menerima kasus tersebut, namun mengalami kendala karena harus meminta izin pemeriksaan terhadap Siti Fadilah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Siti Fadilah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pada Senin 24 Oktober 2016, Siti Fadilah ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana daftar isian pelaksanaan anggaran revisi APBN tahun anggaran 2007. Pada Jumat 16 Juni 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Siti Fadilah selama 4 tahun penjara dan membayar denda sebesar 200 juta. Siti Fadilah Supari sampai saat ini masih mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Angkat suara soal virus COVID-19 di Indonesia. Siti Fadilah Supari menyarankan pemerintah Indonesia tidak menggunakan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi yang terkait dengan Bill Gates. Saran tersebut ia tuangkan dalam sebuah tulisannya. Menurutnya ada sejumlah faktor agar vaksin tersebut tak digunakan di Indonesia. Pertama, Siti mempertanyakan kapan vaksin COVID-19 tersebut mulai diproduksi. Lalu yang kedua, virus COVID-19 hingga saat ini masih terus bermutasi alias berubah-ubah, sehingga Siti mempertanyakan bibit virus yang mana yang dijadikan vaksin oleh perusahaan farmasi yang memiliki hubungan dengan Bill Gates. Kalau Bill Gates sudah siap dengan vaksin corona sekarang, kapan dia punya seed virusnya? Apa sebelum pandemi corona? Apalagi pada tahun 2015 dia telah mengumumkan akan ada pandemi besar di 2020, tulis Siti dalam suratnya. Gimana nih? Sampai sini sudah kenal kan siapa Siti Fadilah Supari itu? Untuk itu sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.